Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khotibul Umam. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Novia Aya Sofia NIM 51, 2. Imro'atus Sa'adah NIM 68, dan 3. Muhammad Khotibul Umam NIM 73. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat. Nah, materi yang akan dipelajari di sini meliputi 1. Pengertian metabolisme karbohidrat yang akan disampaikan oleh saya sendiri, dan yang kedua adalah glikolisis yang akan disampaikan oleh teman saya Mbak Novia, dan yang ketiga adalah gluconeogenesis, dan yang keempat adalah kontrol gula dalam darah yang akan disampaikan oleh Mbak Imro'atus Sa'adah. Nah, selanjutnya adalah pengertian metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat yaitu suatu proses kimia yang sedang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup yang berguna untuk mengolah karbohidrat. Baik reaksi tersebut adalah reaksi penguraian atau katabolisme maupun pembentukan atau yang disebut dengan anabolisme. Nah, selanjutnya katabolisme. Katabolisme karbohidrat yaitu pemecahan molekul karbohidrat menjadi unit-unit yang lebih kecil. Katabolisme karbohidrat meliputi proses pemecahan polisakarida menjadi monosakarida dan pemakaian glukosa atau monosakarida dalam proses respirasi untuk menghasilkan energi dan bentuk ATP. Nah, ATP inilah yang digunakan untuk seluruh makhluk hidup untuk melakukan seluruh aktivitas dalam kehidupan. Katabolisme dari masing-masing nutrien untuk menghasilkan energi utama-utama, karbohidrat, lipid, dan protein berlangsung secara bertahap melalui saluran enzimatik yang berurutan. Nah, terdapat 3 tahap utama katabolisme aerobik, yaitu tahap 1. Makromolekul. Sel dipecahkan menjadi unit-unit pembangun utamanya. Jadi, polisakarida dipecah menjadi heksosa atau pentosa. Lipid dipecah menjadi asam lemak, gliserol, dan komponen lainnya. Dan protein terhidrolisis menjadi 20 komponen asam aminonya. Kemudian tahap yang kedua. Berbagai produk yang terbentuk di dalam tahap 1 dikumpulkan dan diubah menjadi sejumlah lebih kecil molekul-molekul yang sederhana. Jadi, heksosa, pentosa, dan gliserol dari tahap 1 diuraikan menjadi satu jenis senyawa antara 3 karbon, yaitu gugus asetil dari asetil ke koenzim A. Pada tahap 3, gugus asetil dari asetil KOA diberikan pada siklus asam sitrat, yaitu lintas aklur
yang bermuat unsur yang dilalui oleh nutrien penghasil energi. 1. Di sini terjadi oksidasi nutrien menghasilkan karbon dioksida, air, dan amonia. 1. Produk nitrogen lainnya. Selanjutnya, anabolisme. Anabolisme merupakan kebalikan dari katabolisme yang harus memenuhi 3 tahapan seperti yang telah saya sebutkan di atas. Metabolisme juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu metabolisme primer dan metabolisme sekunder. Nah, metabolisme primer melibatkan ratusan enzim, tetapi jika dicermati lebih lanjut sebenarnya memiliki lintasan tertentu, umumnya sama dengan pada semua makhluk hidup. Contoh, lintasan glikolisis yang memecah molekul glukosa menjadi asetil koenzim A. Nah, yang kedua, metabolisme sekunder, lintasan yang terjadi bukan dalam kehidupan tertentu, misal mikroba dan tanaman. Contoh, pembentuk alkolit pada tanaman dan pembentukan molekul karbohidrat, khusus pada inulin atau polimer fruktosa linier, dengan pada semua makhluk hidup. Contoh, lintasan glikolisis yang memecah molekul glukosa menjadi asetil koenzim A. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai glikolisis. Glikolisis merupakan molekul glukosa dioksidasi menjadi 2 molekul pirufat serta menghasilkan ATP dan NADH. Dilihat dari persamaan ini tampak ada 2 ATP di awal kemudian menjadi 4 ATP. Hal ini menandakan bahwa reaksi glikolisis memerlukan energi sebanyak 2 ATP. Namun pada akhirnya akan menghasilkan 4 ATP sehingga secara neto terdapat total 2 ATP per 1 molekul glukosa dari proses glikolisis. Glikolisis ini terjadi di sitosol. Glikolisis adalah oksidasi glukosa yang digunakan untuk pembentukan energi ATP dan juga asam pirufat. Jika terjadi di aerob, maka akan membentuk asam pirufat. Jika terjadi di anaerob, maka akan membentuk asam laktat bila terjadi di dalam tubuh manusia. Nah, jika terjadi di dalam sel bakteri, maka bisa membentuk asam laktat maupun membentuk etanol. Glikolisis ini bisa berlangsung dalam kondisi aerob maupun anaerob. Keberadaan oksigen akan berpengaruh pada kelanjutan reaksi glikolisis, tetapi tidak menentukan reaksi glikolisis itu sendiri. Mengenai kelanjutan glikolisis ini, maka akan dibahas detail tahap reaksi glikolisis di slide berikutnya. Nah, kalau ingin kita jabarkan, detail reaksi glikolisis seperti pada gambar di PPT ini memiliki banyak tahapan dan cukup kompleks, di mana terdapat kurang lebih total 10 jenis reaksi. Selanjutnya, kita bisa membagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu energi diinvestasikan untuk diperoleh kembali di tahapan berikutnya. Di tahapan ini, sel akan memberikan energi pada glukosa. Glikolisis sendiri menghasilkan energi, namun pada tahap
agar glukosa bisa melepas energi, maka harus diberikan dahulu energi berupa ATP. Tahap investasi energi ini terdiri dari 3 jenis reaksi seperti pada gambar di PPT ini. Reaksi seperti pada gambar ini, setelah mendapatkan energi, maka kemudian masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap yang kedua, pembelahan molekul glukosa menjadi molekul yang lebih kecil. Tahap ini terdiri dua reaksi. Setelahnya tahap penghasilan energi, di mana sel akan mendapatkan keuntungan dari investasi energi yang diberikan sebelumnya. Tahap penghasil ini terdiri dari 5 reaksi. Selanjutnya adalah tahap-tahap glikolisis. Tahap yang pertama yaitu di reaksi pertama ini terjadi fosforilasi atau penambahan gugus fosfat. Gugus fosfat yang ditambahkan glukosa membawa energi tinggi karena didapatkan dari hidrolisis ATP. Karena itu, reaksi ini bukan merupakan reaksi dua arah. Jadi, produk yang dihasilkan berupa glukosa 6-fosfat. Tidak bisa secara spontan kembali melepas fosfat yang ditambahkan kepada dirinya. Tahap pertama ini bermanfaat sekali. Yang pertama, untuk mencegah glukosa keluar dari sel, karena dengan penambahan fosfat ukurannya lebih besar. Kemudian proses ini juga menyebabkan glukosa lebih reaktif sehingga memudahkan reaksi kimia berikutnya. Selanjutnya yaitu reaksi yang kedua, yaitu isomerasi, di mana glukosa 6-fosfat akan diubah ke bentuk isomer lain, yaitu fruktosa 6-fosfat. Isomer ini artinya molekul dengan rumus kimia yang sama namun memiliki struktur yang berbeda. Kita lihat dari sini, baik glukosa maupun fruktosa memiliki rumus kimia yang sama, yaitu C6H12O6. Namun keduanya memiliki bangun struktur yang berbeda. Tampak bahwa glukosa memiliki cincin segi 6, sedangkan fruktosa memiliki cincin segi 5. Selanjutnya adalah reaksi ketiga. Reaksi ketiga ini adalah selanjutnya kembali terjadi fosforilasi dari fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-bisfosfat. Reaksi ini juga merupakan reaksi searah, di mana fosfat yang diberikan berupa gugus molekul berenergi tinggi. Kita lihat terdapat 2 molekul fosfat di sisi yang berseberangan. Hal ini menyebabkan daya tolak elektrostatik karena fosfat memiliki muatan yang cenderung negatif yang besar, sehingga menjadi tolak-menolak antara 2 gugus ini. Hal penting untuk menyiapkan reaksi berikutnya. Selanjutnya adalah reaksi keempat, merupakan reaksi pembelahan glukosa menjadi 2 molekul yang lebih kecil, dihidroseton fosfat, yang sesuai namanya memiliki gugus keton, sedangkan satunya lagi berupa molekul gliseraldehid trifosfat yang sesuai namanya mempunyai gugus aldehid. Nah, untuk kelanjutannya, reaksi selanjutnya hanya molekul gliseraldehid trifosfat saja yang bisa meneruskan reaksi glikolisis berikutnya. Selanjutnya, pada reaksi kelima hanya terjadi pada dihidroseton fosfat yang harus diubah terlebih dahulu menjadi gliseraldehid trifosfat. Karena 2 molekul ini merupakan isomer dengan rumus kimia yang sama, maka reaksi perubahan ini merupakan reaksi isomerasi. Yang dimaksud gliseraldehid trifosfat adalah ini. Selanjutnya adalah tahap reaksi ke-6, merupakan reaksi redoks. Ingat persamaan reaksi kimia sederhana sebelumnya. Di reaksi ini, gliseraldehid trifosfat
akan dioksidasi sekaligus fosforilasi sehingga hasil akhirnya adalah terbentuk asam karboksilat dengan 2 fosfat yaitu molekul 1,3 bisfosfogliserat. Di sini juga melihat perubahan NAD menjadi NADH. Pada reaksi ini tidak diperlihatkan namun sebenarnya melibatkan air. Oksigen dari air akan membentuk jembatan atom karbon dengan fosfat. Satu ion hidrida diberikan NAD membentuk NADH dan satu ion hidrogen dilepaskan ke lingkungan sitosol. Selanjutnya reaksi ketujuh, terjadi disfosforilasi di mana 1,3 bisfosfogliserat menyumbangkan satu gugus fosfat berenergi tinggi ke ADP, mendapatkan hasil 3 fosfat dan 1 ATP. Selanjutnya reaksi ke-8, terjadi pergeseran fosfat dari atom karbon ke-3 dan ke atom karbon ke-2 sehingga fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat. Selanjutnya reaksi ke-9 merupakan reaksi kondensasi atau pelepasan air di mana 2 fosfogliserat melepaskan molekul air dan berubah menjadi fosfoenol pirufat. Selanjutnya tahap terakhir reaksi ke-10. Fosfat dari fosfoenol pirufat akan dilepas ke ADP membentuk pirufat sambil menghasilkan ATP. Perlu diketahui reaksi ke-10 ini merupakan reaksi searah sehingga kecil sekali kemungkinan pirufat kembali menjadi fosfoenol pirufat. Setelah kita bahas langkah glikolisis tadi, pada bagian ini kita akan melihat hasil reaksi glikolisis, di mana di sini tampak ada 2 NADH, 4 ATP, dan 2 molekul pirufat, seperti kita ketahui sebelumnya. Karena di awal menggunakan 2 ATP, maka hasil bersih atau neto energi dari reaksi glikolisis adalah hanya 2 ATP saja. Hasil ATP ini akan bertambah berlipat-lipat dalam kondisi aerob karena pirufat akan diproses lebih lanjut di mitokondria, sedangkan NADH juga akan menghasilkan energi dari proses fosforilasi oksidatif. Selanjutnya adalah fermentasi asam laktat. Adapun pada kondisi anaerob atau tanpa keadaan oksigen, maka akan dihasilkan 2 ATP saja. Asam pirufat akan direaksikan dengan NADH yang tadi terbentuk dengan glikolisis menghasilkan asam laktat. Proses ini tidak menghasilkan energi lebih lanjut. Perlu diketahui bahwa penumpukan asam laktat ini yang menimbulkan rasa pegal dan nyeri otot. Seperti saya katakan tadi, yaitu bahwa penumpukan asam laktat ini yang menimbulkan rasa pegal dan nyeri otot setelah olahraga berat. Pada orang yang jarang olahraga, kemampuan tubuhnya mengirimkan oksigen terbatas, sehingga saat olahraga kebanyakan energi dihasilkan oleh reaksi anaerob. Oleh sebab itu, orang yang jarang olahraga biasanya cepat pegal atau nyeri otot dibandingkan jika sudah terbiasa berolahraga. Selanjutnya, fermentasi alkohol. Dalam organisme tertentu, misalnya ragi, reaksi anaerob dari perubahan pirufat dan NADH tidak menghasilkan asam laktat. Reaksi yang terjadi adalah fermentasi, di mana pirufat diubah dahulu menjadi asetaldehid, baru kemudian dioksidasi dengan NADH. Etanol atau alkohol, NADH etanol atau alkohol.
Jadi, pembuatan alkohol seperti arak atau bir pada dasarnya kelanjutan dari glikolisis dalam kondisi anaerob yang dilakukan oleh sel ragi. Selanjutnya yaitu dekarboksilasi oksidatif, oksidasi pirufat menjadi asetol CoA. Sebelum pirufat masuk ke siklus Krebs, maka terlebih dahulu dioksidasi menjadi asetol CoA. Proses ini merupakan proses satu arah yang irreversibel dan dikatalisasi oleh satu kompleks multienzim bernama pirufat dihidrogenase atau PDH. Adapun reaksi dekarboksilasi oksidatif ini terjadi di mitokondria. Kompleks enzim PDH ini memiliki 3 komponen, yaitu pirufat dehidrogenase, kemudian dihidrolipoli transasetilase, dan dihidrolipoil dehidrogenase. Perhatikan bagan di bawah ini yang memperlihatkan kerja kompleks multienzim tersebut. Ini adalah merupakan gambar dekarboksilasi oksidatif pirufat oleh kompleks pirufat dihidrogenase. Pirufat yang terbentuk di sitosol diangkut ke dalam mitokondria oleh suatu importer proton. Di dalam mitokondria, pirufat mengalami dekarboksilasi oksidatif menjadi asetol CoA oleh suatu kompleks multienzim yang terdapat di membran dalam mitokondria. Kompleks pirufat dihidrogenase ini analog dengan kompleks alfa ketaglutarat dihidrogenase pada siklus asam sitrat. Pirufat mengalami dekarboksilasi oleh komponen pirufat dihidrogenase pada kompleks enzim tersebut menjadi turunan hidroksietil sinin tiazol tiamin difosfat atau yang terikat enzim, yang kemudian bereaksi dengan lipomida trioksidasi, yakni gugus prostetik. Asam lipoa tergabung oleh suatu ikatan amida dengan residu lisin komponen transasetilase. Zat ini membentuk lengan panjang yang fleksibel sehingga gugus prostetik asam lipoat dalam berputar secara sekuensial antara bagian aktif dari masing-masing enzim pada kompleks tersebut. Atau FAD, valvin adenin, di nukleotida, NAD+, nikotinamida adenin, dinukleotida TDA, tiamin difosfat. Kompleks pirufat dihidrogenase terdiri atas sejumlah rantai polipeptida dari masing-masing ketiga enzim komponen, dan zat-zat perantaranya tidak berdisosiasi, tetapi tetap terikat enzim. Kompleks enzim semacam ini dengan substrat yang dipindahkan dari satu enzim ke enzim berikutnya meningkatkan laju reaksi dan menghilangkan reaksi-reaksi samping sehingga efisiensi keseluruhan meningkat. Selanjutnya, pirufat dihidrogenase diatur oleh inhibisi produk akhir dan modifikasi kovalen. Pirufat dihidrogenesis dihambat oleh produknya yaitu asetil CoA dan NADH. Enzim ini juga diatur melalui fosforilasi yang dikatalisis kinase. Pada 3 residu serin komponen pirufat dihidrogenase kompleks multienzim yang menyebabkan penurunan aktivitas enzim dan melalui defosforilasi atau yang dikatalis fosfatase yang menyebabkan peningkatan aktivitas enzim.
Kinase diaktifkan oleh peningkatan rasio ATP, ADP, asetil-CoA, dan NADH atau NAD+. Oleh sebab itu, pirufat dihidrogenase dan dengan demikian glikolisis dihambat jika tersedia ATP dalam jumlah yang memadai dan koenzim tereduksi untuk membentuk ATP, dan jika asam lemak teroksidasi. Dalam keadaan puasa, ketika konsentrasi asam lemak bebas meningkat, terjadi penurunan proporsi enzim tersebut dalam bentuk aktif sehingga karbohidrat dihemat. Pada jaringan adipose, tempat glukosa menghasilkan asetil-CoA untuk lipogenesis, enzim tersebut diaktifkan sebagai respon terhadap insulin. Pada gambar A ini, yaitu tanda panah dengan garis berlekuk menunjukkan efek allosterik. Regulasi melalui inhibisi produk akhir. Pada gambar B, regulasi melalui perubahan atau interkonversi bentuk aktif dan inaktif. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Iim. Kepadanya saya persilahkan.